Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala nabiyyi ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah melaksanakan surat berjamaah semoga Allah menerima amal kita semua. Sebelum menyampaikan proses kita, adanya kesempatan beliau dia bernama Syekh Bilal Bahir Abdurrahman Al-Ramli dari Gaza, Palestina pada tahun 1991. Sekarang beliau sudah menyelesaikan doktornya S3-nya di Universitas Malaysia, dikaruniai dua putri. Sekarang berada dalam SPM dalam satu tim dengan kaum muslimin yang bersahabat. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بداية إخواني الكرام في هذا المسجد الطيب العامر بأهله، نحب أن نقول لكم جزاكم الله عنا خير الجزاء أن أتحتم لنا هذه الفرصة لأن نكون بينكم اليوم نحدثكم عن مسرى نبيكم صلى الله عليه وسلم، ونحدثكم عن إخوانكم هناك في أرض فلسطين. أسأل الله أن يبارك فيكم، كما ولا ننسى إدارة هذا المسجد الطيب المبارك. بارك الله فيكم وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، اللهم آمين. Mengingatkan kepada kita tentang tempat kesatuan dan bersama-sama dan kondisi kaum muslimin di Palestina. Semoga Allah Taala memberkati kita semuanya. إخواني الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، أوصانا بوصية جميلة جدا. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بمعنى أن المؤمنون كل المؤمنين هم كالجسد الواحد. هذا الجسد إخواني إذا تألمت عينه، تألم إصبعه، تألم رأسه، تجده كله يتألم، مع أن الألم في هذه العين. فلماذا هذه العين لا تنام، لا تعرف النوم؟ لأنه جسد واحد إخواني الكرام. وهكذا يجب أن نكون نحن المؤمنين كالجسد الواحد. نعم. Dalam cinta kasihnya, dalam persaudaraannya, itu seperti tubuh yang satu. Jika ada anggota tubuh itu sakit, maka tubuh yang lain akan merasakan rasa dingin dan bisa diteruskan. Inilah gambaran Rasulullah kepada kaum muslimin. Seharusnya begitulah kaum muslimin. Tadi anggota tubuh mungkin anggota tubuh kita ada yang sakit di bagian kepalanya, di matanya, di tangannya. Tetapi kenapa tubuh ini nggak bisa tidur? Panas dingin. Padahal yang sakit yang bukan cuma tangan, kepala saja. Dan inilah seharusnya kita kaum muslimin
agar kita sepenanggungan satu beliau jika ada di antara kaum muslimin terkena musibah atau menderita. نعم إخواني الكرام، نحن المؤمنون يجب أن نكون كالجسد الواحد، نتألم لآلام بعضنا البعض، نتألم لجراح بعضنا البعض. إذا تألم لنا أخ مؤمن في ماليزيا، في أندونيسيا، في فلسطين، في سوريا، في أي مكان على وجه هذه الأرض، لا بد لنا إخواني أن نتألم آلام بعضنا، أن نشعر بجراح بعضنا، بل حتى أن نفرح لفرح بعضنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر من علامات الإيمان أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka kita sebagai seorang muslim, jika ada saudara kita yang seiman dan seperjuangan yang terkena musibah di satu daerah, kita pun menunjukkan kepedulian. Kita juga susah. Jika ada saudara kita di Malaysia, saudara kita yang ada di Burma, saudara kita yang di Suriah, saudara kita yang di Palestina, itu menjadi kita terkena musibah, kita harus menunjukkan hal yang sama. Kita juga memperlihatkan kepedulian. Jika mereka sedih bersedih, mereka menangis, mereka menangis. Itulah seharusnya kita sebagai kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW dalam sabda yang artinya tidak dapat beriman datang kalian kepada mukmin sampai dia mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya. Apa yang saudara senang, kita juga senang. Apa yang dia alami yang gembira, kita juga merasa gembira. Inilah salah satu bentuk bagaimana kita menerjemahkan hadis Rasulullah bahwa mukmin itu satu tubuh. إخواني الكرام، واجبنا نحن كمسلمين تجاه قضية مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة. ونحن حينما نتحدث عن مسرى رسول الله نحن نتحدث عن مسألة عقيدة ودين، وليس مسألة أرض محتلة مغتصبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. لذلك واجب علينا وواجب عظيم أن نستشعر إخواني ما يمر به إخواننا هناك في فلسطين، وما يمر به مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم من احتلال وتحكم في المسجد الأقصى ومنع للمصلين من الصلاة وتهويد وحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك ونشر للفساد والإفساد في المسجد الأقصى وفي أكناف بيت المقدس. نعم. Kewajiban kita sebenarnya terhadap kembali Nabi SAW sudah pertama kaum muslimin sangat besar sekali, karena jadi Israel telah memotori Masjid Al-Aqsa, dan apa yang mereka lakukan, dan isu ini, persoalan ini bukan persoalan ada orang yang memblok negeri orang lain, ada orang yang menjajah tanah air, bukan, tapi ini persoalan akidah. Keyakinan kita sebagai mukminin bahwa Masjid Al-Aqsa Palestina bagian akidah dari kita sebagai kaum mukminin. Jika keyakinan kita dalam Masjid Al-Aqsa ini belum sempurna, maka akan menjadi keyakinan kita pun tidak sempurna, karena persoalan Masjid Al-Aqsa dan Kota Al-Quds adalah persoalan kita. Bagaimana besar hari ini telah menghukum kesucian Masjid Al-Aqsa, melarang orang Islam di dalamnya, dan membuat trauma-trauma di bawah Masjid Al-Aqsa, sehingga bangunan ini tidak kokoh dan mudah roboh, dan juga berbagai kebijakan-kebijakan yang saya menyebabkan rakyat dan bangsa besar menjadi sengsara. إخواننا هناك في فلسطين استشعروا هذه المسؤولية
وعملوا ولا زالوا يعملون من أجل تحرير مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم. قدموا في ذلك الآلاف من الشهداء، وقدموا أولادهم في سبيل الله، وقدموا بيوتهم في سبيل الله، وقدموا أموالهم في سبيل الله تعالى، وأغلى ما يملكون في سبيل الله وفي سبيل تحرير أرضهم وفي سبيل تحرير مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى المبارك. حتى أن إحدى الأمهات تسمى بخنساوات فلسطين، بخنساء فلسطين. هذه الأم الصابرة اسمها أم محمد فرحات رحمها الله تعالى. هذه الأم التي جهزت ابنها عمره 17 عاما ليخرج في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي عندما كان هذا الاحتلال يحتل قطاع غزة، فخرج هذا الشاب في سبيل الله تودعه أمه في الصباح وتجهزه حتى يعود إليها في المساء محمول على الكفن. نعم إخواني، هذه من القصص العظيمة التي نعيشها في قطاع غزة وغيرها الكثير والكثير. نعم. Subhanallah, ada masa Palestina. Sekarang ini sudah mempersembahkan yang terbaik untuk pilot kita kaum muslimin, untuk saudara bersama-sama. Mereka sudah mengorbankan jiwa raga mereka. Mereka sudah mengorbankan rumah-rumah mereka. Mereka sudah mengorbankan sejarah mereka demi membela, menjaga kesucian Al-Aqsa. Bagi mereka siap menjadi tumbal atas kesucian Al-Aqsa. Mereka sudah kehilangan rumah mereka, kehilangan anak mereka, kehilangan anak mereka, kehilangan ayah mereka, kehilangan yang mereka miliki semuanya. Itu demi membela kiblat umat muslimin. Dan sebagai contoh bagaimana pengorbanan rakyat Palestina terhadap Al-Aqsa, ada seorang ibu bernama Ummu Farhat. Dia memiliki anak berusia 17 tahun. Dia siapkan untuk menjadi pejuang di medan laga. Dan sebelum anaknya berangkat ke medan perang, sang ibu berpesan kepada anakku, kamu harus masuk terjun ke medan perang. Dan ibu nggak suka, ibu nggak senang kalau kamu balik dalam keadaan hidup. Dan pesan ini didengar oleh sang anak. Beliau maju medan laga dan di sore hari sang ibu mendapatkan anaknya sudah dikafani oleh kaum semuanya dan berusia di jalan Allah SWT. إخواننا هناك الذين يعيشون تحت الحصار منذ أكثر من 14 عام، وهم تحت هذا الحصار يقدمون في سبيل الله. طيب، نحن أمة الإسلام التي تعيش خارج فلسطين، والتي واجب عليها أن تدافع عن مسرى نبيها صلى الله عليه وسلم. إخواننا هناك في فلسطين يدافعون عن مسرى رسول الله بالنيابة عن هذه الأمة، كل الأمة الإسلامية. طيب، نحن الذين نعيش بأمن وأمان، نحن الذين نعمل والحمد لله حياتنا مستقرة، ماذا قدمنا لنصرة مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا بد لنا أن نجهز إجابة على هذا السؤال عندما يسألنا الله سبحانه وتعالى: ماذا قدمت أيها المؤمن أيها المسلم في سبيل نصرة مسرى نبيك صلى الله عليه وسلم الذي يخضع تحت الاحتلال، وفي سبيل نصرة إخوانك في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس الذين يعملون ليل نهار على هذا المشروع العظيم، مشروع تحرير فلسطين. نعم. Hadirin Allah, rakyat bangsa Palestina hari ini mewakili kita semuanya, kaum muslimin di dunia, mewakili kita dalam menjaga kesucian Al-Aqsa. Dan itu dibayar dengan mahal. Harta mereka, bahkan tetesan darah mereka sudah persembahkan. Pertanyaannya adalah,
kita yang jauh dari Palestina. Apa yang kita berbuat untuk kita kaum muslimin? Maksudnya bersama Rasulullah. Apa sudah kita berikan? Mereka biasa sudah 14 tahun di blokade Indonesia. Makanan tidak boleh masuk, minuman tidak boleh masuk, susu tidak boleh masuk, batu-batu tidak boleh masuk. 14 tahun dari itu mereka menderita. Pertanyaanlah apa yang kita bisa berbuat untuk mereka? Karena nanti di akhirat Allah SWT akan bertanyakan apa yang sudah kamu lakukan untuk saudara di Palestina? Apa yang sudah kamu lakukan untuk Al-Aqsa, terutama kaum muslimin? نعم إخواني الكرام، لا بد لنا من إجابة على هذا السؤال. إخواني الكرام، نصرة قضية مسرى رسول الله مهم وواجب، وطرق نصرة المسجد الأقصى كذلك كثيرة ومتعددة. نحن إخواني الكرام عندما نفعل برامج لنعلم شبابنا تاريخ مسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم، نوعي الشباب بهذه القضية، نذكرهم بتاريخ المسجد الأقصى. ماذا فعل الصحابة من أجل تحرير المسجد الأقصى المبارك؟ ماذا فعل من جاء بعدهم من التابعين وغيرهم من الرجال الأبطال الذين أعدوا وجهزوا الجيوش لفتح المسجد الأقصى المبارك؟ أهمية هذا المسجد في قلوب المسلمين، مكانته الإسلامية إخواني، أين يقع على الجغرافيا؟ بعض الناس لا تعرف أين يقع على الجغرافيا. نعم إخواني، لا تعرف. ما تفعله جاكرتا قبل عامين عندما خرجوا غضبا لنصرة مسرى رسول الله للاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس، ماذا فعلت جاكرتا؟ خرجوا بالملايين نصرة لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شأنه عظيم وأمره عظيم عند الله عز وجل، أمره عظيم عند الله عز وجل إخواني. هذا يجعل الأمة تنتبه، ونحن نقول هناك في فلسطين أن خلفنا أمة رجال تدافع عن مسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم. Wajiban kita membela Palestina dan wajiban manusia. Dan masing-masing kita punya cara untuk mengungkapkan rasa kepedulian dan solidaritas itu. Ada bisa dengan ucapan, dengan teriakan, dengan doa, dan juga dengan damai. Dan bangsa Indonesia dan umum sangat terkenal, sangat peduli terhadap isu Palestina. Ketika beberapa tahun lalu Donald Trump mengumumkan bahwa memindahkan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Al-Quds, bagaimana rakyat Indonesia itu berjalan menentang, menunjukkan protes kepada kebijakan Donald Trump. Dan apa yang kita persembahkan kepada Palestina? Jangan-jangan apa ini? Kita mengajarkan kepada anak kita, pemuda-pemuda kita tentang sejarah Palestina. Apa itu Palestina? Apa Masjid Al-Aqsa? Dan apa yang dilakukan para sahabat terhadap Masjid Al-Aqsa? Mereka memperjuangkan. Di antara kita mungkin belum banyak tahu tentang masalah ini. Namun kita memberikan pelajaran kepada anak muda kita, memberikan edukasi. Ini pun juga sangat besar. نعم إخواني، التوعية بهذه القضية حتى نتعرف على تاريخها وننصرها. إخواني، كيف لنا أن ننصر المسجد الأقصى ونحن لا نعرف تاريخه؟ الأمر الثاني إخواني الكرام، نحن بحاجة إلى أن يكون لنا دعم ومساندة لنصرة إخواننا المحتاجين في فلسطين بشكل عام وفي المسجد الأقصى المبارك. الله سبحانه وتعالى في القرآن في آية قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى قدم الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال. ماذا نفهم إخواني الكرام من هذا؟ نفهم أن كلاهما عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
لا بد لنا إخواني أن يكون لنا من أموالنا ما ننصر به قضايا ديننا إخواني الكرام. نعم. Jadi Allah itu yang pertama melakukan edukasi kepada anak-anak masih kita. Yang kedua, peran kita adalah harus punya saham, harus punya andil dalam memberikan bantuan secara real kepada saudara kita di Palestina. Kepada saudara kita di Gaza yang 19 tahun di bawah konflik. Ini yang mungkin kita bisa lakukan. Harta kita, rezeki yang diberikan kepada kita jadikan sebagai bentuk kita peduli kepada rakyat Palestina. Allah SWT dalam Al-Quran di ayat, sebuah ayat mendahulukan perintah jihad dengan harta mendahului jihad dengan jiwa. Dan di ayat yang lain Allah SWT mengedepankan jihad jiwa atas jihad harta. Maksudnya apa? Dari ayat ini bahwa kita harus berandil. Perjuangan ini harus kita teruskan. Kalau mereka sudah dengan jiwa raga mereka, kita yang di sini dengan sedekah dan donasi yang bisa kita lakukan, kita berikan untuk saudara kita yang ada di Palestina. إخواني الكرام، أنا سأعطيكم مثال واحفظوه هذا جيدا، أحب أن أستخدمه دائما. في أي معركة إخواني الكرام نخوضها يكون هنالك صفين على الأقل. الصف الأول يكون في الخط الأول في مواجهة العدو، مثل ما يحدث الآن في فلسطين. إخواننا في الصف الأول في مواجهة دائمة مع الاحتلال الإسرائيلي، مع هذا العدو الغاصب لأرضنا. وفي الصف الثاني، ما هي مهمة الصف الثاني إخواني؟ هي أن يساند ظهر إخوانه في الصف الأول، هي أن يحمي ظهر إخوانه في الصف الأول. نعم إخواني الكرام، نحن كأمة إسلامية خارج فلسطين نلعب دور من هو في الصف الثاني. لا بد لنا إخواني أن نحمي ظهر إخواننا، لا بد لنا أن نساند إخواننا، لا بد لنا أن نثبت إخواننا على أرضهم، نثبت إخواننا على أرضهم حتى لا يضعفوا، حتى لا يستسلموا، حتى لا يخرجوا من أرضهم. إذا خرج إخوانكم من هناك من فلسطين، من يبقى لفلسطين إخواني؟ من يبقى يدافع بالنيابة عن هذه الأمة؟ من يبقى يدافع عن مسرى نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ نعم إخواني الكرام. Wajiban kita terhadap Masjid Aqsa adalah bagaimana seperti yang boleh tadi gambarkan, dalam sebuah perang itu selalu ada barisan-barisan. Ada di barisan terdepan yang mereka ini langsung berhadapan dengan pihak musuh, yang langsung berhadapan langsung dengan musuh. Mereka yang ada yang gugur syahid, ada yang terluka dan lain sebagainya. Sementara ada juga barisan kedua yang mensupply, memberikan bantuan agar saf terdepan ini tetap bertahan menghadapi musuh. Nah, hari ini rakyat Palestina sudah berada di baris terdepan dalam membela kesucian dan kiblat utama kaum muslimin di Masjid Aqsa. Mereka sudah mempersembahkan apa yang mereka miliki. Nah, kita yang jauh dari Palestina, peran apa yang kita sampaikan adalah bagaimana kita bisa memberikan sumbangsi, kontribusi agar mereka bisa tetap bertahan, agar mereka tidak mengangkat bendera putih menyerah kepada penjajah Islam. Ini adalah peran kita di barisan yang kedua ini. أخيرا إخواني الكرام، نحن اليوم أتيناكم لا لنعلمكم أستغفر الله، إنما نذكركم إخواني. فنحن في غزة وفي فلسطين نعلم كم قدمت أندونيسيا حبا ودعما لنصرة مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم.
المستشفى الأندونيسي في قطاع غزة يشهد على حبكم ووفائكم، المدرسة الأندونيسية الماليزية في قطاع غزة، وباقي المشاريع الخيرية والإنسانية المنتشرة في فلسطين من أهل أندونيسيا تشهد على حبكم ووفائكم إخواني الكرام. لذلك إخواني الأحباب، نحن نقول لكم بداية جزاكم الله عنا خير الجزاء، وهذه رسالة شكر ومحبة من إخوانكم في فلسطين. الأمر الثاني إخواني، أن استمروا على ما أنتم عليه، استمروا على ما أنتم عليه، فواجبنا عظيم عظيم جدا إخواني الكرام، والذي ربما لا يستطيع أن يقدم من ماله، لا يستطيع أن يشارك بالكلمة لصحته، لكن إخواني دعوة في ظهر الغيب عند الله عز وجل عظيمة. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. نعم، الدعاء 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 لإخوانكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد الطيب المبارك أن يجمعنا في ساحات المسجد الأقصى المبارك فاتحين منتصرين مكبرين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. Mewakili kepada ucapan terima kasih yang sebesar kepada ayah bangsa Indonesia. Dermawanan bangsa Indonesia sudah kami saksikan yang mata kepala bangsa di Gaza. Ada rumah sakit Indonesia, ada sekolah Indonesia, ada program-program perusahaan yang kami saksikan. Ini yang menjadi bukti, menjadi saksi bahwa rakyat Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dan beliau berusaha yang kedua bahwa terus lanjutkan bantuan ini, walaupun dalam kondisi sudah dalam pandemi seperti ini, terus lanjutkan, karena inilah yang bisa kita lakukan, ini yang bisa kita lakukan untuk memberikan bantuan rakyat Palestina. Bagi yang belum mampu dengan sedekahnya, dengan doa terus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap selesai doa dan selesai sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga rakyat Palestina diberikan kemudahan, kebebasan dari penjajahan Israel. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana malam ini kita bersama-sama berkumpul untuk memulai ini. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga bisa nanti beliau bisa dengan kita bersama lagi berkumpul di Masjid Al-Aqsa dalam keadaan mereka bebas dan merdeka dari Israel. Silakan pada timnya untuk melanjutkan proses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan pemaparan langsung dari Syekh Bilal Al-Ramli dari Gaza, dan kita sudah paham beliau mengenai kondisi Masjid Al-Aqsa dan juga Gaza saat ini. Untuk mempersingkat, untuk memperjelas wawasan kita tentang kondisi Palestina sekarang ini di Gaza dan juga di Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa, kita akan saksikan tayangan video dokumenter tersebut ya, yang sudah kami persiapkan untuk supaya kita bisa mempunyai gambaran tentang kondisi Palestina secara utuh, baik secara verbal maupun secara visual. Karena itu disilakan untuk di media menyetelkan video dokumenter tentang kondisi Palestina hari ini. Selamat menyaksikan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kami dari Sahabat Rasul sebuah keluarga yang berkantor di Tangerang, Banten. Alhamdulillah
Ini adalah Masjid Al-Aqsa dan di dalamnya ada Masjid Al-Qibli yang rupanya berwarna biru dan juga Masjid Batu Sastro dan kepala emas. Rupanya namanya Masjid Al-Aqsa. Penistaan, ya, penjajahan terus dilakukan Israel. Mereka bangsa Israel terus menistakan Masjid Al-Aqsa. Masjid kebanggaan kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Karena itu Masjid Al-Aqsa tidak lepas dari akidah umat Islam. Al-Aqsa adalah milik kita bersama, dan sudah seharusnya Masjid Al-Aqsa itu menjadi milik kita. Tapi yang terjadi hingga hari ini mereka terus berusaha untuk menguasai Masjid Al-Aqsa. Ada hari-hari tertentu yang umat Islam tidak boleh sholat di sana. Mereka dihalang-halangi. Ini kita lihat lagi ini adalah kondisi ketika jemaah Masjid Al-Aqsa tidak boleh masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Mereka ditembaki, ya, dilempari bom molotov dan dihalang-halangi untuk masuk ke Al-Aqsa. Tapi mereka tidak pernah berhenti berusaha. Dengan tanpa senjata, mereka tetap berusaha untuk masuk dan sholat di dalam Masjid Al-Aqsa demi menjaga Islam, demi menjaga negeri Islam, supaya Al-Aqsa tidak pernah kosong dari jamaah yang sholat di dalamnya. Walaupun nyawa mereka pertahankan. Ini kondisi mereka sedang sholat di lapangan Masjid Al-Aqsa, oleh karena di dalam masjid tidak boleh dimasuki oleh kaum muslimin. Untuk apa? Agar mereka kaum yang di Israel itu juga akan beribadah di Masjid Al-Aqsa. Mereka berteriak-teriak, loncat-loncat, berjoget di dalam Masjid Al-Aqsa. Ini betul-betul sangat menghinakan. Nah, ini kondisi kita umat Islam di Gaza, Palestina, di mana Gaza adalah satu-satunya kota yang tidak bisa dimasuki oleh Israel hingga hari ini. Maka konsekuensinya Gaza terus diserang setiap saat. Rumah-rumah dihancurkan, masjid-masjid rata dengan tanah, termasuk rumah sakit, ambulan, dan para medis lalu menjadi sasaran bagi mereka. Anak-anak yang jadi korban. Korban terbesar adalah anak-anak yang mereka tidak berdosa. Mereka yang seharusnya punya masa depan yang gemilang. Jadi kita sadar melihat bumi seperti ini. Kira-kira sebesar apa bumnya dari kejauhan saja seperti besar. Dan kita lihat dari ledakannya, subhanallah, ledakan yang sangat dahsyat. 10 kali lipat dari bom atom yang pernah terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Inilah anak Gaza yang tidak seharusnya mereka mengalami nasib seperti ini. Tak sempat lagi Orang tua kehilangan anak-anak mereka. yang sebenarnya. Anak-anak kehilangan orang tuanya. Tak lagi sempat beramal. Mereka yang hidup di yatim Tak lagi sempat berbuat banyak. dan para perempuan menjadi janda. Bila waktu telah berakhir, Suami-suaminya dibunuh oleh para Zionistan. tak ada yang mau Kita lihat ikut rumah-rumah mereka, ke dalam kubur. bahkan amblas ke dalam. Hanya amal yang nyata Hari-hari ini yang kita kerjakan dalam hari sudah biasa terjadi di sana. yang menjadi Tidak ada satu negara pun yang sampai hari ini bisa mencegah kebiadaban di sana. Bahkan PBB sekalipun tidak bisa berbuat banyak. Nasional PBB hanya ditetapkan perbatasan antara Palestina dan Lebanon, dan hanya di wilayah-wilayah yang aman. Mereka menampung orang anak-anak yang bisa disekolahkan. Tetapi di dalam Gaza sendiri tidak ada yang menjadi yang bisa dimintakan pertolongan. Seorang gadis melakukan kondisi ini kepada Rasulullah SAW. Lihat adalah yang tidak berdosa ini, mereka harus berakhir hidupnya. Mereka mengalami maksudnya
jauh dari rasa aman sebagaimana kita yang tercinta ini. Wallahi kita tidak terima. Wallahi kita marah dan wallahi kita harus bantu mereka. Mereka hanya ingin hidup tenang. Mereka hanya ingin hidup normal dan lebih dari itu. Ini adalah kondisi pemuda Gaza paham Al-Quran yang sedang berunjuk rasa. Mereka melakukannya di saat hari Jumat, yakni mereka minta untuk menghentikan agar Israel menghentikan agresi mereka atas Gaza, agar mereka bisa pulang dalam halaman masing-masing di luar Gaza. Mereka tidak membawa senjata apapun, tapi yang terjadi mereka ditembaki. Bahkan banyak mereka yang gugur syahid saat kekerasan tersebut yang dilakukan secara damai. Banyak yang terluka di sana. Karena itu, Asmaran selalu menyalurkan juga di samping menyalurkan makanan, tapi menyalurkan obat-obatan. Karena obat-obatan sangat dibutuhkan. Bahkan banyak obat-obat yang sudah kadaluarsa yang harus dikonsumsi oleh nakes dan obat yang lain yang bisa digunakan. Banyak syuhada yang berguguran, banyaknya syahid. Mati satu, lahir 1000. Masya Allah, inilah tanah Gaza, tanah yang Masya Allah. Seandainya kita ada di sana, mungkin kita tidak bisa survive bersama mereka. Dan penderitaan yang ketiga adalah dalam menghadapi musim dingin ini yang suhunya sangat ekstrim di bawah 2 derajat Celcius. Tentu kondisi ini tidak bisa kita biarkan, apalagi di masa-masa ini sedikit sekali lembaga yang memberikan bantuan untuk mereka, tidak sebagaimana tahun kemarin. Bahkan saat ini adalah saat yang paling sulit untuk mereka. Karena itu kami dari SPM dari Istirahat membawa Syekh Bilal ini berkeliling untuk menyapa umat Islam di Indonesia agar mereka tidak lupa, agar kiranya kita semua bisa membantu mereka dengan anak-anak dan dana yang bisa kita berikan kepada mereka, sehingga mereka bisa menyambung hidup mereka bisa makan untuk menghadapi musim dingin yang sudah sangat ekstrim ini. Maka silakan kepada para tim sunduk untuk menyapa jamaah sekalian. Barangkali ada yang ingin memberikan bantuan, maka berapapun yang diberikan melalui kami, insya Allah akan salurkan semuanya. Alhamdulillah saya telah menyalurkan berbagai macam bentuk bantuan, di antaranya mengirimkan 10.000 pada sembako untuk Gaza, kemudian mengirimkan obat-obatan, mengirimkan bantuan 6 bulan untuk pengungsi Palestina yang ada di Libanon, kemudian juga mengirimkan kiswah hadiah lebaran di saat bulan Ramadan untuk anak-anak di sana yang yatim, baik yang ada di Gaza, di tepi barat, maupun yang ada di pengungsian yang ada di sekitar Palestina. Mereka terdampar di Turki, terdampar di Yordan, 2,5 juta penduduk Palestina ada di Yordan, dan juga mereka juga terdampar di Libanon. Karena itu alhamdulillah intinya kami melalui para muslim sekalian, melalui jamaahnya dari masing-masing seluruh Nusantara bisa memberikan dananya sehingga kami bisa menyalurkan terus-menerus, walaupun jumlahnya kurang banyak, tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan di Palestina, paling tidak ini sebagai bukti bahwa ternyata mereka tidak sendirian. Mereka merasa bahwa ternyata mereka tidak sendirian di sana. Ternyata ada saudaranya yang menjauh di sana di Indonesia yang membantu terus-menerus, walaupun mereka tahu di Indonesia masih banyak kekurangan. Ini mensupport mereka secara mental, sehingga mereka tidak pernah merasa sendirian, tidak pernah merasa putus asa. Tidak ada apa itu, misalnya orang yang putus asa tidak ada, apalagi yang bunuh diri tidak ada. Tapi yang ada mereka meyakini bahwa susah Allah mengumpulkan mereka dan penderitaan itu akan selesai. Mereka meyakini semua ayat yang Al-Quran karena kata mereka dalam Al-Quran. Sehingga salah satu ayat yang berbunyi Alhamdulillah minasyaitonir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum
واستغفروا البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ayat ini yang terus mereka amalkan sehingga mereka tak pernah putus asa bahwa Allah SWT menyampaikan apakah kamu akan dibiarkan mengatakan beriman dan belum diuji sebagaimana telah diujikan pada masyarakat terdahulu sebelum kalian. Mereka ditimpa pengalaman, kesengsaraan dan goncangan bertubi-tubi sehingga sahabat Rasul dan orang beriman bersamanya mengatakan kapan pertolongan itu akan datang. Ala inna nasrallahu qarib. Pertolongan itu sangat cepat datangnya. Sehingga mereka hari ini tidak ada puasa. Mereka terus-menerus menunggu. Yang akan mereka ada yang sudah gugur memenuhi janjinya Allah SWT. Selain itu yang masih hidup mereka menunggu takdirnya untuk menjadi syahid di dalam Allah. Maka hari ini kita belajar banyak kepada mereka tentang bagaimana memberi kesabaran dengan kesabaran yang maksimal, bagaimana kita memiliki keteguhan hati, bagaimana kita bisa memiliki optimis yang luar biasa. Sehingga hari ini donasi kita secara kita masalah biasa Bapak Ibu, melainkan sedekah karena jihad dengan mal. Bukankah jihad itu tidak hanya dengan nafas, tapi jihad juga dengan mal. Sehingga Allah hari ini sedang mengatur hati kita agar kita juga bisa berjihad dengan mal. Man jahada berjihad bisa dibilang Allah dosa. Barang siapa yang memberikan sesuatu untuk orang yang berjihad dengan Allah, maka sebenarnya dia akan berjihad dengan Allah. Bapak Ibu rahimahullah, kami juga punya kartu komitmen untuk tim suluk. Kartu komitmennya bisa dibagi Mas Andi. Kita punya kartu komitmen yang mungkin Bapak Ibu tidak membawa uang hari ini, tapi bisa bertransfernya. Oke, ya silakan bisa dibagi, ya. Bisa transfer di berbagai waktu yang sudah tadi sudah diisi Bapak Ibu, cukup nama dan nomor HP saja dan nominal yang ingin ditransfer. Nanti akan dapat hadiah. Hadiahnya sudah kami siapkan. Arsyal dari Palestina seperti yang dipakai oleh tim. Nanti bagi siapapun yang sudah menulis komitmennya, artinya tidak harus ditransfer hari ini. Bapak Ibu boleh menulis saja nama, nomor HP dan insya Allah akan ditransfer berapa untuk menyeluruh musim dingin yang akan dibawa oleh Syekh. Nanti bisa langsung maju untuk diberikan atau dikalungkan sorban atau syal dari Palestina oleh Syekh Bilal. Nanti kita sedang menunggu, kita saksikan untuk video berikutnya tentang profil SPM. Sahabat Palestina Manggil atau SPM adalah lembaga kemanusiaan yang peduli terhadap persoalan kemanusiaan di Palestina, Al-Aqsa, Al-Quds, Gaza, dan persoalan kemanusiaan lainnya di dunia, termasuk negeri sendiri Indonesia tercinta. Lahir di tahun 2017, SPM telah banyak mengadakan berbagai kegiatan sosial, ceramah, seminar, dan seni untuk menggalang dana dan opini dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, dan itu menjadi solusi bagi persoalan kemanusiaan. Visi kami menjadi lembaga kemanusiaan yang profesional, akuntabel, dan bertaraf internasional. Konsentrasi SPM adalah menghimpun dan mendistribusikan. Menghimpun artinya mengajak masyarakat seluas-luasnya untuk bahu-membahu membantu saudara-saudaranya. Kemudian menyalurkan khususnya bagi warga Palestina dan umumnya negara-negara muslim lainnya. Untuk di tanah air, SPM juga membantu pasca bencana seperti Donggala, Makassar, Banten, dan lain-lain. Ini sebagai perwujudan solidaritas negara Indonesia dan Palestina.
Kantor kami terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang sebagai pusatnya dan Kota Serang sebagai cabangnya. Tentunya kami bekerja dengan loyalitas tinggi dan membangun kemitraan demi tercapainya bantuan ke negara-negara yang membutuhkannya. Sahabat Palestina Memanggil memiliki 2 program, yaitu program edukasi kemanusiaan dan program bantuan. Program edukasi kemanusiaan terdiri dari 4 aktivitas. Pertama, bincang kemanusiaan bersama ulama Palestina adalah sarana edukasi tentang kondisi kemanusiaan, keagamaan, dan nilai-nilai positif yang terjadi di Palestina. Kedua, event kemanusiaan. Kami telah melakukan edukasi di ratusan sekolah, entertainment di 20 komunitas, dan aksi nyata di 12 institusi, dan juga telah menyelenggarakan event kemanusiaan di 5 negara. Ketiga, Palestine Solidarity Day, yaitu agenda besar yang melibatkan berbagai stakeholder untuk memperingati masih terjajahnya negara Palestina sampai saat ini dan menegaskan peran juga posisi bangsa Indonesia. Keempat, kemitraan. Aktivitas kemitraan adalah salah satu pilar utama SPM dalam setiap program kemanusiaan. Program bantuan terdiri dari 6 aktivitas. Pertama, Tajul Wakor, yaitu aktivitas penyaluran bantuan berupa santunan kepada para yatim penghafal Al-Quran yang berada di Gaza. Kedua, pendidikan. Ketiga, penyaluran paket Ramadan dan Idul Fitri. Keempat, musim dingin. Kelima, kurban untuk Palestina. Keenam, bantuan untuk dunia muslim. Dalam perjalanannya, SPM telah menerima beberapa penghargaan, diantaranya mendapatkan penghargaan di Istanbul sebagai NGO yang aktif menyalurkan berbagai bantuan ke Palestina, dan penghargaan dari UNRWA dan Kedubes RI di Yordan sebagai SPM is the leading NGO from Indonesia. Berikut area recovery SPM peduli umat di wilayah Indonesia: Pasigala, Sulawesi Tengah; Makassar, Goa, Sulawesi Selatan; Selat Sunda, Bengkulu, Lombok, Jawa Timur, dan Ambon. SPM terus berkomitmen menjaga hubungan dengan mitra seperti pemerintahan, lembaga sekolah, dan instansi, serta mitra program luar negeri. SPM selalu memberikan informasi yang update pada setiap kegiatannya, baik pada saat penyaluran donasi maupun pada saat penyelenggaraan penggalangan donasi. Harapannya akan semakin banyak masyarakat luas yang turut berkontribusi mendonasikan hartanya. Saya sangat merekomendasikan SPM. Berapapun yang kalian infakkan untuk mereka sangat berarti karena mereka sangat butuh. Saya mengajak semua rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, kita peduli kepada Palestina supaya kita bisa lega kalau bisa membantu sesama umat muslim di Palestina. Yang dilakukan manusia adalah saling berbagi terhadap sesamanya. Kami melihat SPM sebagai lembaga kemanusiaan telah banyak membantu saudara-saudara kita di Palestina dan negeri muslim lainnya, dan juga kemanusiaan dalam negeri. Sahabat Palestina Memanggil menyalurkan bantuan ke Antep, Suriah, juga saudara-saudara kita di Palestina, di Kilis, kemudian di Lebanon, juga di Jordan juga. Jadi Masya Allah sampai kepada mereka dan langkah bahagianya mereka semuanya. Terima kasih buat semua orang yang telah berbagi untuk Palestina. Mudah-mudahan meski sederhana, meski sedikit, apa yang telah disampaikan sangat berarti. Terima kasih juga buat sahabat Palestina Memanggil yang menjadi satu wadah untuk bantuan dari Palestina. Sahabat itu amanah dan memberi lebih. Acara kita yang hari suatu jeda, yang mudah masih dibuka kesempatan untuk
berkomitmen. Masya Allah, jika kita mentadabburi sebuah ayat dalam surat Al-Munafiqun, bagaimana ketika orang yang meninggal itu diberikan waktu sebentar saja untuk kembali ke dunia, maka mereka akan memilih satu amalan yang unggul di antara amalan unggulan lainnya. Ternyata mereka tidak memilih waktu untuk sholat, tidak memilih waktu untuk melakukan qiyamul lail, tapi mereka memilih ketika diberikan kesempatan hidup di dunia lagi bahasa sebentar, ternyata mereka ingin berinfak di jalan Allah. Sebagaimana Allah firmankan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas salihin." Kenapa orang itu memilih untuk bersedekah? Karena orang itu telah diberitahu oleh Allah SWT Azza wa Jalla saat dia meninggal, ternyata ada amalan yang paling dikumpulkan di akhirat nanti di antara semua amalan yang ada, yakni berinfak di jalan Allah. Sungguhnya kita sudah membantu banyak hal, ayah bunda, membantu mereka yang sedang kesulitan, dihimpit penjajahan, juga membantu mereka dalam menghafal Quran untuk anak-anak yatim menghafal Quran di Gaza. Di antara program SPM sahabat Palestina adalah selain memberikan bantuan makanan, bantuan obat-obatan, bantuan psikologi atau pengisian lebaran buat anak-anak yatim, bantuan sekolah untuk mereka yang di sekolah, ada satu juga bantuan yakni membiayai para penghafal Quran di Gaza yang kami sebut dengan nama Tajul Waqaf. Ini program bulan kami. Kenapa? Karena ini butuh biaya yang cukup besar. Karena target kita besar. Targetnya apa? Pertama, mengumpulkan anak-anak yatim, dan banyak sekali anak yatim di Gaza yang tinggal orang tuanya syahid di jalan Allah. Kemudian yang kedua, membebaskan mereka dari trauma, sehingga menghafal Quran itu terbebaskan mereka dari trauma. Al-Quran menjadi trauma hidup, mengantarkan mereka untuk menjadi hafiz Quran di Gaza. Bukan hanya itu saja, ternyata ayah muda, mereka yang menghafal Quran itu dialah yang akan menjadi pejuang jalan Allah. Masya Allah, tentu pahalanya tak terhingga. Berapa biaya yang diberikan? $1.800 per tahun untuk satu halaman Quran di Gaza. Kalau diluangkan sekitar 25 juta rupiah untuk satu tahun. Dan Masya Allah, ayah muda, ternyata banyak jamaah yang merespon. Masya Allah, di Surabaya juga ada, di Banten, kemudian di Riau ada, ternyata orang yang rela untuk mengembangkan uang umrohnya yang tadi umroh. Untuk apa? Untuk para penghafal Quran di Gaza. Dan sampai hari ini menurut keterangan dari Syahidah sudah 25.000 anak di Gaza sudah diwisuda pada lembaga ini, sudah tahfiz Quran. Mereka dikarantina selama 1 tahun, dan 1 tahun kemudian mereka bisa menghafal Quran 40 juz mungkin. Masya Allah. Inilah yang saya sampaikan ayah bunda, sehingga kami juga membuka peluang untuk ayah bunda di masjid ini, masjid yang kita cintai, dan saya yakin ayah bunda adalah orang yang terpilih oleh Allah SWT untuk hadir di sini untuk berempati bersaudara kita yang ada di sana. Mereka yang telah membantu menjadi orang tua asuh dan orang tua bukan orang-orang yang berlebihan yang beban, tapi mereka selalu Allah yang merasa mereka akan membantu mereka. Setidaknya mereka bisa tersenyum 1 tahun. Mereka diberi makan, dikarantina, dididik, dan juga difasilitasi bisa menghafal Quran. Mungkin satu halaman Quran hanya 12 orang. Ini ada, tolong di subscribe yang video ketiga, Tajul Waqaf judulnya. Coba ingin saya sampaikan, adakah di antara ayah bunda yang ingin menjadi orang tua asuh buat menghafal Quran di Gaza? Ini Bu Sri Utami dan Bu Dian, 2 orang ini patungan masing-masing 12,5 juta untuk membiayai penghafal Quran. Maka kami
diberikan dokumentasi berupa video dan foto, dan nama beliau sudah terpampang di banner yang ada di sana bersama anak-anak asuhnya Muhammad Quran. Masya Allah. Ini akan diberikan secara khusus. Mereka yang 1 tahun kemudian selesai berjuz, lalu setelah 30 juz mereka menjadi muhafidh, mereka menjadi guru di sana. Masya Allah. Ini sedang dites. Ya. Ya. Mentasbihkan ayat Al-Quran. Masya Allah. Saya juga ulang di sini ayah bunda, adakah di antara ayah bunda yang ingin menjadi orang tua asuh buat penghafal Quran di Gaza? 25 juta rupiah untuk 1 tahun, dan kami akan berikan dokumentasi berupa video dan foto tentang anak-anak asuh mereka yang di Gaza. Silakan yang bunda, ada yang mau? Silakan usaha tangan. Mungkin ada yang merasa berat sekali Pak, harus segitu. Bagaimana kalau saya ngambil selimanya saja? Boleh. Ada sebaliknya berarti 5 juta rupiah untuk menghafal Quran di Gaza. Kalau ada silakan dicatat oleh Mas Dewan atau Mas Rifki, dan kita akan berikan figuran Masjid Al-Aqsa. Ada yang siap? Ada? Atau dibagi saja, lebih ringan lagi. Nah, 3,5 juta rupiah untuk 1 orang untuk menghafal Quran kali 7. Kalau di sini ada 7 orang, maka 7 orang di sini telah membiayai mereka menghafal Quran 1 halaqah untuk 1 tahun. Kalau biasanya kalau sudah ada 1 orang, 3,5 juta rupiah dan bisa dicicil ya, saya lupa. Pembayarannya transfernya bisa dicicil selama 10 bulan. Jadi kalau 3,5 juta 1 bulan cukup mentransfer 350.000 kali 10, nanti itu bisa 3,5 juta rupiah. Ada yang siap? 3,5 juta rupiah untuk para penghafal Quran di Gaza. Kalau ada bisa dicatat, nanti langsung diberikan hadiah berupa figuran Masjid Al-Aqsa. Ini menjadi kenangan di rumah, menjadi hujah di akhir nanti. Masya Allah. Telah semua kita ditanya apa yang kita perbuat dalam rangka membantu membela saudara yang dijajah di Palestina. Kalau kita punya ini, Masya Allah, dia harta. Ya Allah, saksikan ini adalah hujahnya dia, keselamatan dia. Oleh karena dia telah memberikan sesuatu kepada Palestina, 3,5 juta rupiah. Masya Allah. Bisa dicicil Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau ini tidak ada masih boleh untuk berdiskusi dulu. Boleh atas nama perorangan, boleh atas nama jamaah masjid, boleh atas nama taklim, boleh atas nama yayasan atau instansi. Silakan, tidak apa-apa. Boleh dicicil selama 10 kali. 3,5 berarti 350.000 per bulan selama 10 bulan. Baik yang guna, yang tadi sudah mencatat komitmen, silakan bisa maju ke depan. Yang 500.000, yang 1 juta, dan kami panggilkan yang sudah lagi. Ada jamaah yang sudah mengumpulkan donasi melalui Campaign Palestina. Silakan bisa maju ke depan. Ada jemaah yang tadi yang sudah menyerahkan Campaign Palestina. Azal, siapa tadi jemaahnya bisa kita bawa ke depan untuk kita berikan oleh Syal Palestina. Jadi Mas Rizky mana? Mas Rizky? Ada seorang jamaah yang mengumpulkan uang dalam bentuk cash kalian untuk Palestina. Ya, Masya Allah. Silakan bisa ke depan, silakan. Masya Allah. Ya baik, yang sudah mencatat donasi komitmen, Mas Rifki, yang sudah mencatat bisa dikumpulkan di sini. Oke. Ya, kita panggilkan satu persatu ayat bunda yang sudah mencatat komitmen dan akan diberikan syal dari
difoto pas silakan Syekh untuk difoto. Yang kedua, kami ingatkan juga kepada Ibu Nima, 1 juta rupiah untuk Palestina. Mungkin kalau Ibu bisa saja. Nanti saya sana. Ada lagi bapak yang siap menginfakkan manusia? Sudah difoto pas? Baik, yang sudah mencatat komitmen, silakan bisa ke depan. Itu yang alhamdulillah. Ya, terima kasih. Silakan yang ada yang usul, yang ada tulisan rekeningnya bisa dibawa pulang. Yang kertas kembali dikembalikan setelah dicatat. Dan transfernya akan bisa ini boleh sok, boleh usah, boleh satu lagi. Yang mengumpulkan cash Palestina, ibu-ibu itu. Nanti ibu ada khusus saja yang sana, insya Allah. Siapa saja nanti sana. Kalau dulu, ada kan masih lain yang siap untuk berdonasi untuk Palestina. 500.000, 1 juta, 2 juta, insya Allah uangnya akan menjadi bahan pokok mereka. 500.000 rupiah itu bisa untuk mereka makan selama 1 bulan. Jadi mereka masya Allah cukup hebat dengan uang 500.000 atau 40 US dollar itu bisa untuk membeli bahan makanan untuk makan mereka bertahan selama 1 bulan. Membeli bahan roti dan roti itu dimakan, dimasak setiap hari dengan tungku api karena mereka tidak ada listrik. Di sana di Gaza itu Bapak Ibu listriknya hanya diberikan jatah selama 4 jam saja. Masya Allah, kira-kira hidup dalam listrik 4 jam setiap hari seperti apa jadinya lakukan. Lalu mereka sudah tahan. Dan air yang diminum bukan air bening sebagaimana apa yang diminum, air yang diminum sangat keruh. Kenapa? Karena produksi air bersih itu juga dihancurkan oleh Israel. Karena orang dihancurkan. Dan PLN pembangkit listriknya juga dihancurkan. Sehingga Masya Allah mereka hari ini dalam kondisi sangat kesulitan, namun mereka tetap bersabar, mereka tetap optimis, sehingga hari ini mereka terus berdoa kepada Allah, sehingga saya kira doa Syekh ini lebih dijawab oleh Allah dibanding keluarga kita, Masya Allah, karena kesabaran, karena ketabahan yang telah dilakukan oleh mereka rakyat Palestina. Baik, masih tunggu. Ada yang ingin berdonasi lagi secara komitmen? Mas, silakan di bawah sini. Mau manggil, Masya Allah. Ya, ada lagi saksi kita punya, Masya Allah. Ayah bunda, ada yang bisa saya ceritakan, Masya Allah, tentang umat Islam, tentang orang yang beriman yang memiliki rasa empati yang luar biasa bersama Palestina. Ayah bunda, ada seorang pemulung di Jakarta, pemulung dia masuk ke jalan. Setiap hari Jumat, dia datang pakai sepeda ontelnya ke kantor kami dari Jakarta ke Tangerang. Masya Allah, berapa lama perjalanan saya sananya. Tapi setiap Jumat dia datang untuk menyerahkan sedekahnya, kata dia. Saya ingin ada saudara-saudara Palestina yang makan hari ini. Sehingga walaupun saya kesulitan, tapi saya masih bisa jadi uang. Tapi saudara saya di Palestina udah sulit, dari uang susah. Karena penjajahan itu mereka juga ada di Gaza, Masya Allah. Kemarin di Medan ada anak kecil, segede itu kecil. Dia lari pulang, ternyata pulangnya untuk ambil jaket. Kata dia, ya Syekh, saya ingin bersedekahnya, saya punya ini punya jaket. Diberikan jaketnya pada Nabi, Masya Allah. Ada seorang nenek di Jambi, dia menyerahkan berapa? 3,4 liter beras di dalam kantong kreseknya. Dia datang mendatangi saya, Syekh, saya nggak bisa sedekah, saya ngasih ini, boleh nggak? Apa itu, Nek? Ini adalah beras yang tadinya buat makan tahun ini, tapi saya makan ke Palestina. Saya nangis. Ya Allah, ternyata saudaranya di Indonesia yang begitu peduli terhadap kami. Dan juga tentu saja ada seorang muslim juga
yang dia seorang pengusaha, dia menyerahkan sebidang tanahnya ke Palestina. Sampai sekarang kamu bisa ada di Serang, Banten, 1.600 meter persegi tanah beliau diberikan di Palestina, Masya Allah. Karena itu kami tak segan-segan, Masya Allah. Ini ada yang suapar ya? Kita panggilkan ya. Bapak Pak Ibu nih, Bapak Ziad. Bapak Ziad, dia ingin meresmikan 1.000. Berapa nih Pak? Benar nggak? 1.800 US dollar Pak? Ya? Mana? Saya panggilkan Bapak Ziad. Ada Bapak Ziad? Mas Rizky, gimana? Keluar. Dan yang mencatat, minta tolong dipanggil. Gak mau? Ini berapa? $18.000. Saya masih lagi ya. Tertulis sendiri $18.000, tapi akan kita konfirmasi karena yang tadi saya sebut adalah 1.800 US dollar. Masya Allah, bersama dengan takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, ada seorang jamaah di Masjid Al-Ikhlas ini dan kita semua menjadi saksi. Dan insya Allah kelak inilah akan menyelamatkan kita semuanya. Beliau Ustaz Ziad dan juga jamaah sekalian yang akan menjadi saksi bahwa beliau telah berikrar, berkomitmen untuk menyedekahkan 1.800 US dollar untuk mereka para penghafal Quran Gaza. Dan Masya Allah, beliau mau dipanggil. Masya Allah. Ya Syekhuna. كم يقول الشيخ؟ Ya? $5,000. 5,000 كم؟ 1.800 yes, كم؟ Baik, kita sekalian, Masya Allah. Dan mohon saya panggilkan juga yang tadi cancel. Ahmad juga ya? Yang cancel Ahmad. Baik. Ya kalau begitu, ini saatnya sekarang memberikan hadiah untuk Ahmad. Ada Ibu Nikmah, ada kemudian seorang ibu yang mengumpulkan cancel master. Syekh, boleh Syekh. Yang untuk apa? Mas Eki Syahlan. Di situ saja, Bu. Nah, itu. Ya, baik. Syekhnya yang di situ. Nah, ya, kasih. Bu Nikmah dan juga yang celengan di Palestina. Dan untuk Ustaz Ziad nanti kami akan berikan kenangan khusus figura Masjid Al-Aqsa dan juga Syam Palestina. Baik, mungkin ada ayah bunda yang lain yang ingin berkomitmen masih kami berikan kesempatan. Ya baik, inilah seorang ibu yang mengumpulkan rupiah demi rupiah 1.000, 2.000 di sebuah celengan lalu diberikan semua untuk Palestina beserta jamaah lainnya. Juga Ibu Nikmah silakan juga untuk mendapatkan syal dari Palestina. Masya Allah. Ada lagi kata. Dan setelah ini kita akan memintakan doa dari Syekh untuk keselamatan kita agar kita terhindarkan dari wabah corona. Ya, Ibu. Oh iya, Masya Allah. Ibu siapa ya? Mas Rifki siapa? Ada lagi seorang ibu yang ingin berdonasi sepertujuhnya Tajul Lokal untuk
menghafal Quran di Gaza. 3,5 juta rupiah untuk menghafal Quran di Gaza. Cek, Anda. Silakan Ibu bisa menerima lagi Ibura Al-Aqsa. Ini yang mana? Ini yang itu. Yang mana Bu? Masya Allah. 3,5 juta rupiah untuk menghafal Quran di Gaza. Masya Allah. Benar-benar masih di foto untuk dimasukkan ke sosmednya SPM, Sahabat Palestina Manggil. Ayo Bunda bisa melihat sosmednya SPM ada di Facebook Sahabat Palestina Manggil atau di IG Sahabat Palestina Memanggil atau di YouTube dengan di channel Sahabat Palestina Memanggil. Di sana ada banyak sekali program-program yang kami selalu telah berikan, ya, telah gulirkan program penghimpunan melalui safari dakwah seperti ini, juga melalui konser-konser kemanusiaan bersama Sabian, Opik Kemwati, Usul dan sebagainya, agar banyak masyarakat yang datang sehingga kita bisa memberikan edukasi Palestina kepada mereka. Dan juga Masya Allah ada donasi-donasi yang datangnya dari orang-orang yang mungkin ibadahnya masih kurang, tapi mereka berempati terhadap Palestina, sehingga donasi yang kami himpun signifikan dalam acara tersebut. Baik, masih ditunggu untuk sahabat Palestina yang lain yang ingin berdonasi. Untuk itu sebelum kita akhiri, kita mintakan Syekh Bilal untuk memandangkan doanya, untuk memimpin doa kita semuanya agar kita semua terhindar dari wabah corona, dan juga di negeri ini menjadi negeri yang aman, dan juga kita mendapatkan keberkahan dari tanah yang diberi kami di Palestina. Pada Syekh Fadil Mashkur. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ya Rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin. اللهم يا عفو يا ودود يا كريم. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار يا كريم. اللهم احفظ بلاد أندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا وباء كورونا. اللهم ارفع عنا وباء كورونا. اللهم ارفع عنا وباء كورونا يا رب العالمين. ونسألك سبحانك يا كريم، كما جمعتنا في هذا المسجد الطيب المبارك، اجمعنا في ساحات المسجد الأقصى المبارك، فاتحين منتصرين مكبرين، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل الله وسلم وبارك على محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa Syekh Bilal Al-Ramli.
Taufik yang sudah memberikan kajian menginformasikan tentang masalah ini dan juga memberi doa memintakan doa para saudara agar ada sunnah. Baik, insyaallah. Jemaah sekalian, berikutnya kami minta untuk pengurus PKM Masjid Al-Ikhlas memberikan kesempatan beberapa kata selanjutnya untuk kami kepada beliau Fadhilul Musykur. Ketua pengurus Bapak Haji Mukhlisin, kepada Bapak Haji Mukhlisin Fadhilul Musykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah pada malam hari ini telah terselenggara suatu kunjungan untuk dakwah dari saudara kita dari Palestina, di mana Palestina sebagai saudara kita tujuannya adalah semuanya ini adalah kemanusiaan sesama Muslim. Tentunya kami sebagai pengurus Yayasan Masjid Al-Ikhlas tentunya mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang hadir yang berpartisipasi kepada saudara kita di Palestina, dan yang hadir di sini adalah Syekh Bilal Ema Al-Amri. Jazakallah khair. Ini coba kita terima kasih. Barakallah fiik. Jazakumullah khair. Syekh Fadhil. Ini mas. Dan beliau sudah satu bulan di Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan dalam perjalanannya diberikan suatu kesehatan dan bisa kembali kepada negara. Termasuk ini yang memfasilitasi di Republik Indonesia ini. Dan berapa yang boleh, mudah-mudahan bukan banyaknya, bukan sedikitnya, tapi keberkahan untuk meringankan saudara-saudara kita yang ada di sana. Dia tidak bisa menyelesaikan satu total, Allah yang bisa menyelesaikan semuanya itu, persoalan-persoalan itu. Dan mungkin juga kami dari yayasan juga bisa memberikan satu apa ya sedikit yang bisa diberikan, karena juga saya baru kurang lebih hampir 1 bulan lebih menerima mandat ini, dan tentunya banyak yang harus kita juga perbaiki untuk melayani umat jamaah supaya di Baitullah Allah ini nyaman untuk kita semua. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan bila mana ada sesuatu yang tentunya kurang pelayanannya, mohon dimaafkan karena kurang saat ini kemampuan manusia tidak bisa. Sekali lagi mudah-mudahan dalam perjalanannya karena Nabi Allah selalu melindunginya. Bila ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullah khair ya Ustaz. Mungkin foto Syekh Ma'ash. Pada Pak Haji Syekh dan juga masih atas donasi dari PKM. Sekalian kami mengundang para pembina untuk berkumpul bersama dan menyerahkan hiburan Al-Aqsa. Ya. Ya, silakan Bapak Pembina. Ini dipegang ya. Dan kedua bersama-sama. Untuk pembina. Ya, saya. Insyaallah semoga kita diberikan keberkahan dengan keberkahan yang datang dari negeri Palestina yang Allah kasih khusus sebagaimana firman-Nya alladzi baraka hawla, negeri yang Allah
khususkan keberkahannya yang kita selesai. Amin. Silakan yang berikutnya sesi foto. Ya, silakan untuk bapak-bapak, ibu nanti belakangan mau dulu yang tidak foto bersama untuk dokumentasi kami. Yuk silakan, nonton semuanya. Ya, silakan. Baik, kita berikan, kita saksikan pemberian sedekah dari DKM Masjid Al-Ikhlas. Baik, secara simbolis mungkin. Memberikan sesuatu. أبدال المسجد تقدم دعما زيادة على ما جمعوا. Jazakumullah khairan atas sedekah yang diberikan oleh DKM Masjid Al-Ikhlas. Sekali lagi, insyaallah kita semua akan mendapatkan keberkahan secara khusus dari negeri yang berkait dengan insyaallah. Itu kita cukupkan sekian. Kita tutup sebelum berdoa bersama dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.